Yang kedua, setelah bisnis scoreboard dibutuhkan, kenapa financial literasi ini juga dibutuhkan? Karena dia masuk pada namanya panel ukur. Coba ulangi apa? Panel ukur. Pesawat itu terbang. Begitu terbang di atas, semuanya kan kelihatan hitam gitu aja. Coba Anda buka jendela pesawat itu, kan kelihatannya hitam begitu aja kan? Kalau malam, kalau misalnya siang ya kelihatannya awan begitu saja. Tapi kenapa kok pesawat itu bisa tahu dia pada ketinggian berapa, kecepatan dia berapa, berapa jaraknya ke bandara yang dia mau tuju? Kenapa tuh? Karena ada apa? Panel ukur. Jadi nih ya, ulangi ya sama-sama dalam manajemen ya. Sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa diatur. Coba ulangi. Sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa diatur. Sesuatu yang tidak punya ukuran, tidak bisa di-manage. Artinya kalau Anda saya mau mengembangkan bisnis, what's the measurement? Apa ukurannya? Gitu loh. Ukurannya sekarang apa? Saya nih mau mengecilkan berat, mau diet, mau langsing. Apa yang pertama kali diukur? Berat badan hari ini gitu kan? Kalau kita udah punya pengukuran berat badan hari ini, oh berat badan saya ternyata 105. Oke, kita mau turunin, berapa targetnya? Setiap hari diukur supaya targetnya tercapai. Pertanyaannya, bisnis mau dibesarkan, Anda punya ukuran nggak berat bisnis Anda hari ini berapa? Kalau Pak Farid sudah tahu nih ilmu ini nih, nanti kita belajar siang-siang. Berapa berat bisnis kita? Berapa uang yang kita punya, cash serta aset? Yang bisnis roti, berapa sebetulnya sekarang stok terigu yang ada? Uang cash yang ada? Aset yang ada? Armada motor yang ada? Itu berapa nilainya semuanya? Kalau masih ngomong, ya kira-kira Kang, nah ini gawat ini. Berarti kita nggak punya exact measurement. Ngerti ya? Berarti kita nggak punya exact measurement, kita nggak punya pengukuran yang realnya itu berapa. Makanya selain dia fungsinya sebagai bisnis scoreboard, tahu menang, tahu kalah yang terjadi di lapangan, yang kedua dia adalah jadi panel ukur gitu loh. Operation menang enggak, kelihatan. Saya tuh salah satu klien yang menurut saya alhamdulillah bisa cemerlang megangnya Yusi Akmal ya, toko roti Yusi Akmal. Nah, Yusi Akmal tuh begitu saya datang, yang paling berat yang kita tidak ketahui waktu itu adalah berapa sebetulnya stok bahan bakunya di gudang. Berarti maksudnya? Mentega numpuk, terigu numpuk, maizena numpuk, dan itu nggak ada ukurannya, nggak ada value-nya. Jadi susah kita melakukan pengukuran sebetulnya berat bisnisnya berapa. Dan kalau ditanya, Bu, Ibu ini profitnya sebulan berapa sih? Pokoknya sebulan itu saya ngambil uang 50 juta untuk ditabung. Itu profit saya. Loh enggak profit, Bu. Dari jual beli itu, Ibu tuh untungnya berapa? Aduh, susah ya ngitungnya ya, ngerti maksudnya? Jadi begitu tidak ada pengukuran yang jelas susah, tapi begitu ada pengukuran yang jelas, ya, kita waktu itu di Yusi Akmal begini. Kalau misalnya beli barang, bahan mentah belum lari ke gudang, masukin ke inventory. Nah, ini udah belajar kan dikit-dikit ya. Masukin ke inventory, masukin ke gudang. Nanti dari gudang itu kalau misalnya terigunya diambil, baru masukin sebagai cost, ya. Revenue toko masukin revenue, cost masukin cost, sehingga profit itu kelihatan. Waktu saya datang dia salesnya masih 275 juta, sekarang udah 2M salesnya. Ketika bisa ngukur, Pak, indah banget ketika bisa ngukur. Jadi ketika punya pengukuran itu tuh kita ngerti, bisa apa ya, bisa ngerti gitu loh. Oh ternyata bisnis saya itu profitnya 25%, bisnisnya profitnya 15%. Oh ternyata cuma 9% gitu. Ketika memang kita bisa melakukan pengukuran.